Hai, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu program linier. Apa itu program linier? Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang program linier, ada satu materi yang perlu kalian kuasain terlebih dahulu, yaitu SPLDV dan SPTLDV. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah sistem persamaan linier dua variabel. Yang ini sistem persamaan linier dua variabel. Sedangkan SPTLDV adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bagian yang kanan ini 2x plus 3y sama dengan 12 itu merupakan contoh persamaan linier dua variabel. Dikatakan sistem ketika persamaan linier dua variabelnya ini lebih dari satu, itu yang dinamakan sistem. Kalau yang dinamakan persamaan hanya contohnya satu seperti ini aja. Kalau sistem lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan atau lebih gitu ya. Dinamakan persamaan karena dia menggunakan tanda sama dengan, maka namanya persamaan linier dua variabel. Ketika yang bagian bawah pertidaksamaan, saya pakai warna hijau ya, pertidaksamaan, maka menggunakan tanda pertidaksamaan, bukan tanda sama dengan, selain tanda sama dengan gitu. Dalam pertidaksamaan ada beberapa tanda yang kita gunakan, yaitu yang bagian ini nih, ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dalam sistem persamaan linier dua variabel yang bagian atas nih, ini nanti hasilnya ketika kita gambar di grafik Kartesius. Tahu kan ya grafik Kartesius yang ada sumbu X dan sumbu Y nya itu seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang bagian atas ketika kita gambarkan di grafik ini, maka hasilnya berupa garis. Kalau yang bagian bawah sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini, maka berupa daerah. Ada daerah penyelesaiannya. Maksudnya apa daerah penyelesaian itu? Berarti ada hal yang diarsir, ada bagian yang arsiran. Daerah penyelesaian itu berupa arsiran gitu. Seperti apakah daerah penyelesaian dan bagaimana membuat daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu? Yuk kita pelajari sama-sama. Dalam melukis daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, lukis titik potong di grafik Kartesius. Yang ketiga, tentukan daerah arsiran yang sesuai. Seperti apakah maksud dari langkah-langkahnya? Mari kita bahas dengan soal berikut. Misal, di sini kita punya pertidaksamaan yang bentuknya 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20. Dari pertidaksamaan ini kita tahu bahwa variabel yang kita punya yaitu variabel X dan Y gitu ya. Kemudian tanda yang kita punya, tanda pertidaksamaannya itu yang kita punya adalah yang ini, kurang dari sama dengan. Ini merupakan tanda kurang dari sama dengan. Yang awal kan tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ini ya langkah awalnya. Maka untuk menentukan titik potongnya, buat pertidaksamaan ini menjadi bentuk sama dengan. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi tanda kurang dari sama dengan itu kamu bikin menjadi sama dengan terlebih dahulu. Itu untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X terjadi ketika Y-nya itu sama dengan 0. Berarti kamu substitusikan nih ke persamaan yang ini. Setiap Y kamu ganti dengan 0. Berarti menjadi 5x ditambah 4
kan itu 4Y, maknanya kan 4 dikalikan Y, Y-nya kamu ganti 0, berarti 4 dikali 0 sama dengan 20. Paham ya? Oke. Berarti dari sini 5x, 4 kali 0 kan 0, 5x ditambah 0 berarti jadi 5x sama dengan 20. Dapatlah nilai x-nya. Berapa nilai x-nya? Ya, 4. Seperti itu. Dari sini kita tahu bahwa nilai x itu 4, nilai y adalah 0. Maka titik potong terhadap sumbu x kita menghasilkan satu titik. Titik itu x, y, komponen x, komponen y. Kita dapat x-nya 4, y-nya tadi adalah 0. Maka titik yang kita peroleh adalah 4,0. Seperti itu. Kemudian titik potong terhadap sumbu y, titik potong saya singkat tipot ya. Titik potong terhadap sumbu y kebalikannya, x-nya sama dengan 0. Maka setiap x yang di persamaan ini kamu ganti dengan 0. 5x kan 5 dikalikan x, x-nya kamu ganti 0, maka menjadi 5 kali 0 ditambah 4y sama dengan 20. 5 kali 0, 0 ditambah 4y, 4y sama dengan 20. Dapatlah y-nya itu 5, 20 dibagi 4. Ya. Dari sini kita tahu bahwa y-nya itu berapa? 5, x-nya 0. Maka kita dapat titik yang kita peroleh yaitu 0,5. Sekali lagi titik itu komponen x, komponen y. Itulah langkah yang pertama, menentukan titik potong atau tipot terhadap sumbu x dan sumbu y. Mudah kan ya? Oke. Yang kedua, lukis titik potong di grafik Kartesius. Ya, kita tahu grafik Kartesius itu yang gini ya. Gitu ya. Ini komponen x, ini sumbu x, ini sumbu y ya. Kita lukis yang mana? Yang ini 4,0 dan 0,5 gitu. 4,0-nya itu 4,0 berarti di sini ya 4,0. 0,5 berarti di sana. Tarik garis, serut. Itu untuk yang step 2. Lukis titik potong di grafik Kartesius. Ya. Kemudian tentukan daerah arsiran yang sesuai. Dalam menentukan daerah arsiran yang sesuai, karena seperti yang di awal saya sudah menyebutkan bahwa pertidaksamaan itu berupa daerah. Daerah itu ada arsirannya gitu. Lah, arsirannya ini, patokan arsirannya itu menggunakan tanda yang diberikan di soal. Di sini tandanya kurang dari sama dengan gitu ya. Maka kita memakai patokan ketika, berarti kita pakai tanda yang ini ya. Kan tadi ada 4 macam tanda tuh. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Daerah arsiran ditentukan oleh tanda yang ini, bergantung tandanya ya, bergantung tanda yang diberikan. Ketika tandanya yang ada sama dengannya seperti ini ada sama dengannya kan, ini ada sama dengannya, sama seperti yang di soal kita kali ini ada sama dengannya, maka nanti dia akan berupa garis yang full, garis lurus yang full ya. Ini kita belum berbicara tentang arsirannya yang mana, tapi berbicara tentang hasilnya nanti seperti apa ketika dilukis, berupa garis. Tapi garisnya itu garis yang full gitu ketika ada sama dengannya. Kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya akan putus-putus. Berarti kalau tandanya hanya kurang dari, sama, lebih dari seperti ini, tidak ada pakai sama dengannya, tidak ada garis yang di bawah, maka garisnya akan putus-putus seperti itu. Untuk arsiran, ketika
yang bagian atas ini kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diarsir itu yang bagian kiri atau bawah garis. Yang diarsir adalah bagian kiri atau bawah garis. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, bagian kanan atau atas garis yang diarsir. Gitu. Jadi ketika yang tadi ya kita gambar di grafik kartesius, nih saya gambar di sini. Gini. Ini sumbu X, itu sumbu Y, gitu. Kemudian kita lukis 4,0 di sini misal, gitu ya. Kemudian 0,5 itu di sana, 0,5, gitu ya. Maka tarik garis dulu. Garisnya karena ini ada sama dengannya, maka garisnya tidak putus-putus. Seperti itu. Kalau di sini tidak ada sama dengannya, maka garisnya wajib yang putus-putus. Paham ya? Oke. Kemudian kita tentukan arsirannya. Ini kan tandanya kurang dari sama dengan. Ya, maka kita pakai patokan yang ini. Kurang dari sama dengan berarti yang diarsir itu kiri bawah. Kiri bawah garis. Kiri atau bawah garis. Berarti yang bagian kiri atau bawah garis itu adalah yang ini. Nah, itu dia daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian biasa disingkat dengan DP atau DHP. Berarti disinilah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian. Seperti warna biru aja. Disinilah daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Kalau kita gambarkan dengan jelas, di bagian lain akan jadi seperti ini. Ya. Ini adalah 4,0. Ini adalah 0,5. Dan yang bagian ungu ini adalah arsiran yang bagian bawah atau kiri garis karena dia tandanya kurang dari sama dengan. Seperti itu. Mudah kan ya? Oke, see you in the next video. Bye bye.